الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan materi tentang ilmu, amal dan dakwah dan kiat-kiat untuk melakukan ilmu yang bermanfaat. Saya selingi materi ini dengan tanya jawab lebih dahulu. Setelah itu nanti kita tutup dengan materi yang berkaitan tentang masalah istiqamah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan banyak pertanyaan yang masuk. Tentunya tidak semua bisa dijawab. Yang bisa saya jawab. Yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kepada yang tidak terjawab, ya bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, ya bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Jadi yang bisa saya jawab. Yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian juga yang perlu antum perhatikan, tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab, sebagaimana juga para ulama terdahulu seperti itu. Kita ambil contoh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pernah ditanya masalah, mereka serahkan kepada yang lain. Sampai 120 sahabat Badar yang hadir perang Badar, ditanyakan satu masalah, mereka serahkan kepada sahabat yang lainnya. Jadi mereka mencari kehati-hatian, bukan bagaimana menjawab orang itu puas, bukan. Tapi bagaimana kalau jawaban itu tidak benar dan salah, yang menjawab itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebab Nabi bersabda, "Man afta bi futya fa ismuhu ala man aftahu." Barang siapa yang berfatwa dan fatwa itu salah, maka yang berdosa itu yang memberikan fatwa, yang memberikan jawaban. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, wahai manusia, siapa di antara kalian yang tahu, falyaqul bihi. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Siapa yang tahu, jawab. Yang tidak tahu, dia katakan Allahu a'lam. Dan itu bukan aib. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, itu bukan aib. Imam Malik rahimahullah, 40 pertanyaan ditanyakan, cuma 4 yang dijawab. Imam Malik rahimahullah, 40 pertanyaan, hanya 4 yang dijawab. Jadi itu harus kita perhatikan, dan juga semua perhatikan. Jangan kenapa pertanyaan saya nggak dijawab. Tidak semuanya harus bisa dijawab. Hatta para ulama, mereka berhati-hati dalam masalah yang seperti ini. Jadi ini saya akan jawab yang saya bisa jawab. Yang tidak bisa, ya saya akan katakan la adri, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi, la adri nisful ilm. La adri mengatakan saya tidak tahu separuh dari ilmu. Dan pertanyaan juga saya ingatkan kepada yang lain, kalau ajukan pertanyaan, kata Ibnul Qayyim, supaya bisa dapat ilmu yang bermanfaat, di antaranya husnul su'al. Pertanyaannya harus baik, manfaat tidak buat kita, manfaat tidak buat keluarga kita, manfaat tidak buat teman-teman kita. Jadi husnul su'al, kata Imam Ibnul Qayyim, harus baik dalam kita bertanya. Saya mulai. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ilmu adalah cahaya Allah, tidak diberikan pada orang yang bermaksiat. Tapi kita lihat banyak orang yang bermaksiat, menyelisih sunnah, berbuat syirik. Mereka banyak ilmunya. Bagaimana ini? Di antaranya mereka hafal Quran. Ya bukan ukuran tentang masalah ini Nabi kalau soal hafal Quran. Kalau orang yang seperti itu tidak banyak ilmunya. Sedikit ilmunya, banyak perbuatan-perbuatan syirik dan maksiat yang mereka lakukan, banyak perbuatan bidah yang mereka lakukan. Adapun tentang hafal Quran, memang ada di antara ahlul bidah yang hafal Quran. Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Rasulullah bersabda, "Sayaqra'ul Qur'anu rijalun, sayaqra'ul Qur'ana rijalun, la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah." Nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya.
Kita lihat contoh yang lain, yaitu Khawarij. Firqah yang pertama keluar dari Islam. Dalam artian firqah yang pertama yang terdapat dalam Islam, mereka adalah ahlul bidah. Tidak dikafirkan oleh para ulama. Meskipun ada yang mengkafirkan, tapi yang terkuat mereka tidak dikafirkan. Khawarij ini rata-rata mereka hafal Quran, ibadahnya Masya Allah, tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka dimasukkan ke dalam ahlul bidah. Mereka dimasukkan ke dalam ahlul bidah. Dan Rasulullah mengatakan tentang mereka, tentang Khawarij, al-khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya penghuni neraka. Dan mereka ibadahnya Masya Allah. Sholat yang 5 waktunya, sholat malamnya, puasanya, baca Qur'annya. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, ada yang seperti itu. Dari al-bidah, mereka hafal Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka hanya sekedar hafal, tapi mereka tidak mengamalkan. Bahkan ada yang mereka makan dengan Al-Quran itu, untuk mencari nafkah dengan Al-Quran. Seperti Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Sebaiknya ilmu agama apa yang diberikan kepada mahasiswa? Ilmu agama Islam. Ilmu agama apa lagi? Ya, agama Islam. Mungkin yang dimaksud apa yang didahulukan, materi apa yang didahulukan? Ya tauhid. Ajarkan tauhid. Dan yang perlu diingatkan kepada mereka bahwa Islam ini agama yang sangat mudah. Islam agama yang sangat mudah. Adapun yang lain, ajaran yang lain sesat dan menyesatkan dan menyulitkan. Islam mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, wa ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama ini kesulitan. Nabi SAW bersabda, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Riwayat Bukhari. Jadi Islam ini mudah. Nah, sampaikan kepada mahasiswa dan semuanya, karena Islam ini mudah, disampaikan kepada siapa saja orang bisa paham Islam ini. Tergantung kepada siapa yang menyampaikannya. Tergantung kepada orang yang menyampaikannya. Kalau menyampaikannya bisa, insya Allah orang umat ini akan paham. Karena Islam ini mudah, tidak ada kesulitan dalam agama ini. Kata Nabi, kalau ada orang menyulitkan, pasti akan kalah dia. Inna hadzal dina yusrun wa lan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya Islam ini mudah. Kalau ada orang melakukan kekerasan dalam Islam, arti tasyaddud, memaksakan diri dalam Islam, maka dia akan kalah. Islam ini mudah. Jadi disampaikan kepada mahasiswa tentang tauhid pertama, tentang akidah salaf, tentang manhaj salaf, tentang akidah salaf, manhaj salaf ini sangat mudah. Mudah sekali. Belajar tentang rububiyah, uluhiyah, asma, sangat mudah. Tidak menyulitkan. Yang menyulitkan justru orang belajar tentang ilmu kalam, filsafat, itu yang menyulitkan. Islam ini mudah. Tidak mungkin Allah menurunkan agama yang agama ini menyulitkan manusia. Tidak mungkin selama-lamanya. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada kesulitan dalam agama ini. Cuma kadang-kadang yang menyampaikannya tidak mampu dan tidak bisa, sehingga sulit bagi para pendengarnya atau mahasiswa yang menerima ajaran Islam ini. Islam ini mudah, sangat mudah Islam ini. Jadi nggak ada kesulitan dalam agama Islam. Karena itu kita disuruh oleh Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana cara menggabungkan hadis tentang wanita yang harus tinggal di rumah dengan hadis yang memerintahkan wajibnya setiap muslim menuntut ilmu? Wanita pada asalnya diperintahkan untuk tinggal di rumah. Dengan dasar ayat Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Dan hendaklah kamu tinggal di rumah kamu, janganlah kamu keluar terbuka aurat kamu seperti orang-orang jahiliyah. Itu pada asalnya. Tapi mereka diizinkan untuk keluar untuk keperluan mereka. Seperti menuntut ilmu. Dibolehkan. Tapi safar, wanita safar harus dengan mahram.
Kalau dia safar harus dengan mahram. Karena Nabi bersabda, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha dzi mahramin. Tidak boleh sekali-kali wanita itu safar, melainkan harus bersamanya mahramnya. Ya mahramnya ya suaminya, ya anaknya yang sudah dewasa, kemudian kakaknya yang laki-laki, adiknya, ponakannya, orang tuanya, mertuanya. Ini mahram. Jadi kalau di sekitar rumahnya atau dekat dengan dia di desanya nggak ada masalah dia untuk keluar talabul ilmi. Tapi yang terpenting dia menjaga jangan sampai terjadi fitnah. Sebab nisa di zaman Nabi juga mereka berkumpul keluar dari rumah mereka. Kata Rasulullah, mereka minta, ya Rasulullah, kami minta kepada engkau agar kami juga diberikan waktu untuk taklim. Maka kata Rasulullah, kamu kumpul di rumah fulan. Mereka kumpul di satu rumah, kemudian Rasulullah datang kepada mereka. Bagaimana kaitan antara akidah dengan akhlak? Sebagian besar dari kami, tidak sedikit yang sudah lama ngaji, bahkan memiliki ilmu yang banyak tapi akhlaknya tidak benar, tidak tepat. Ya tentang masalah akidah dengan akhlak punya hubungan yang sangat kuat. Kalau antum baca salah satu dari kitab para ulama Ahlussunnah, di antaranya dari sekian banyak itu kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di bagian akhir dari kitab Aqidah Wasithiyah dibahas oleh Syekhul Islam tentang akhlak. Tentang akhlak Ahlussunnah. Bagaimana akhlak terhadap pemerintah, terhadap penguasa, kemudian juga kepada orang tua, hubungan sesama tetangga, menolong fuqara al-masakin dan yang lain dibahas di tempat itu. Bagaimana tentang amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Jadi akhlak ini punya hubungan yang sangat erat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Dan akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Ya, Rasulullah mengamalkan akhlak ini. Artinya Rasulullah mencontohkan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebab yang banyak memasukkan manusia ke surga dua, kata Nabi. Yang pertama taqwa Allah, yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan orang yang terbaik dari kalian kata Rasulullah, ahasinuhum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Ya akhlak dalam dia berbicara, dalam dia bersikap, dari hubungan dia dengan orang tuanya baik. Dia birrul walidain, dia taat kepada orang tuanya. Dia membantu orang tuanya, dia menolong orang tuanya. Dia tidak pernah membentak orang tuanya, tidak pernah kasar kepada orang tuanya. Dia baik kepada istrinya, dia baik kepada anaknya. Bahwa kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Baik kepada istrinya, baik kepada anaknya, lemah lembut, baik juga hubungannya dengan tetangga, baik juga muamalah dengan teman-teman. Nah, ini harus diperbaiki. Artinya kalau ada yang seperti itu, ya diusahakan, karena nggak bisa dilepaskan antara akidah dengan akhlak. Bahkan ada satu buku yang membahas tentang masalah akidah wal akhlak. Yang ditulis oleh seorang syekh, dibahas tentang hubungan antara akidah dengan akhlak. Yang sudah saya sebutkan tadi bukunya Syekhul Islam, tapi ada lagi yang membahas tentang hubungan erat antara akidah dengan akhlak. Berdosakah seseorang apabila dia menjauhi atau menghindari kerabat demi menjaga akidah, manhaj dan keyakinan? Ya kenapa dia menjauhi? Ada alasan apa yang syar'i sehingga dia menjauhi keluarganya? Sedangkan di dalam Islam kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi. Diperintahkan oleh Rasulullah kita menyambung silaturahmi, dan menyambung silaturahmi akan mendatangkan rezeki dan akan
memanjangkan umur. Kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dan Allah menyuruh kita menyambung silaturahmi, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah An-Nisa, dalam surah-surah yang lainnya. Disuruh kita menyambung silaturahmi. Enggak boleh kita putuskan. Dan orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga, kata Rasulullah. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi alasannya apa? Kalau umpamanya dia berbuat bid'ah, dia berbuat maksiat, ya kita dakwakan. Dakwakan. Dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Bagaimana supaya dia bisa kembali ke jalan yang hak ini. Dan antum jangan lupa doakan dia. Antum jangan lupa. Kadang-kadang antum sudah berusaha dakwakan. Dan dakwah kita tujuannya untuk supaya dia kembali ke jalan yang hak. Dengan cara yang lemah lembut. Tujuan kita bukan yang penting dakwah ini sampai. Bukan. Yang penting saya sudah menyampaikan. Bukan. Bagaimana penyampaian kita bisa diterima oleh dia. Bagaimana supaya dia berkurang perbuatan dosa dan maksiat. Supaya dia tidak melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah. Apakah di waktu sholat kita yang 5 waktu. Atau di tengah malam. Supaya dia dapat hidayah. Jadi itu harus kita perhatikan. Jangan kita putuskan silaturahmi dengan saudara kita. Ya, karena dia berbuat maksiat. Karena dia berbuat dosa. Karena dia berbuat bid'ah. Kemungkinan karena kebodohan. Dan kemungkinan besar mereka melakukan itu karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, atau karena terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya sampaikan dakwah itu. Silaturahmi kita, meskipun hanya sebentar ke rumah dia, itu insya Allah akan mendatangkan manfaat. Selama memang kita kuat iman dan kita juga artinya bisa mempengaruhi dia. Tapi kalau kita ke sana karena dia sebagai kakak yang paling tua, tiap kita ngomong mesti ditolak. Ya sudah, kita cari waktu yang memang pada saat-saat yang memang bisa kita untuk silaturahmi. Tapi doa jangan kita tinggalkan. Doa. Doa itu terus kita doakan dia supaya dapat hidayah. Apa makna dari wa dzakarallahu fi man indah? Allah menyebut orang-orang yang berada di sisinya atau Allah menyebutnya di hadapan orang-orang yang ada di sisinya. Ya Allah menyebut berada di hadapan orang-orang yang berada di sisinya. Artinya di hadapan para malaikat. Tadi dijelaskan bahwa penyebab terkenanya syubhat adalah kebodohan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah berilmu tapi masih terkena syubhat? Apakah ini bisa dikatakan bodoh? Iya. Karena ilmu itu bertingkat. Ada yang kita tahu, ada yang belum kita tahu. Seperti hidayah. Hidayah begitu juga kata Al-Imam Ibn Qayyim. Ada orang mendapatkan hidayah secara mujmal. Kita tahu tentang sunnah, tapi rincian-rincian sunnah itu banyak yang belum kita ketahui. Kemudian kita ngaji lagi, dapat lagi penjelasan, kita bisa melaksanakan sunnah ini. Kemudian dapat lagi pengajian, penjelasan, dapat lagi. Terus seperti itu. Jadi bertingkat hidayah taufik itu bertingkat, begitu juga tentang ilmu. Ada orang yang belum tahu tentang beberapa hal, tentang berbagai permasalahan, bisa saja dia terkena syubhat. Makanya dalam talabul ilmi, siapa saja, apakah dia talabul ilm, apakah dia dai, dan dai juga sebagai talabul ilm, tidak boleh tinggal dia belajar dan bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kadang-kadang dia terkena syubhat, dia tidak mau tanya, dia sudah terkena salah, tapi tidak mau tanya. Atau yang kedua, disebabkan dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, diingatkan tidak mau. Mengikuti hawa nafsunya. Jadi harus dilihat tentang masalah syubhat yang ada itu. Apakah memang betul itu syubhat, ataukah orang mengatakan syubhat tapi satu hal yang tidak jelas. Sebab syubhat itu ada yang memang orang katakan syubhat dan sepakat bahwa itu syubhat dari pemahaman, pemikiran, keyakinan yang tidak benar. Ada juga yang memang bukan syubhat, orang mengatakan itu syubhat. Jadi harus kita dudukkan permasalahannya. Bagaimana hukumnya orang yang menuntut ilmu atau belajar tentang masalah ekonomi, kedokteran dan sebagainya?
kalau tentang masalah ini sifatnya kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang sudah menuntut ilmu itu, maka yang lain gugur. Sifatnya kifayah. Yang kedua, bagi orang-orang yang menuntut ilmu yang kifayah ini tetap sama dengan yang lainnya, mereka wajib menuntut ilmu syar'i. Jadi para pedagang, pengusaha, dokter, dosen atau yang lainnya, tetap mereka wajib menuntut ilmu syar'i. Nah, kadang-kadang mereka mempunyai pendapat atau keyakinan kalau mereka sudah mempunyai ilmu yang sifatnya kifayah itu, kedokteran atau teknologi atau ekonomi atau yang lainnya, dianggap boleh sudah berilmu. Padahal mereka sendiri tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang syirik, tidak mengerti tentang sunnah, tidak mengerti tentang bid'ah, yang mereka wajib belajar. Bahkan sholat ini mereka tidak tahu. Tidak tahu, wajib mereka belajar. Bolehkah kita berhujah dengan akal tanpa dalil jika berdakwah kepada orang yang suka mendewakan akal? Antum perhatikan, dakwah ini, saya katakan Al-Quran ini bisa menjawab semua persoalan. Antum perhatikan, Rasulullah ketika menyampaikan dakwah ini, yang disampaikan apa? Kepada orang kafir, kepada ahlul kitab, kepada orang-orang jahiliyah, kepada musyrikin, kepada munafikin. Yang disampaikan apa? Jawab, yang disampaikan apa? Al-Quran. Sampaikan kepada mereka. Al-Quran punya kekuatan yang luar biasa. Sampaikan kepada mereka itu Al-Quran. Dan sampaikan juga sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Jadi itu, kita jangan mengikuti kemauannya mereka. Sampaikan Quran ini, karena Al-Quran mempunyai sentuhan yang luar biasa. Qaulan tsaqila. Dia sampaikan kepada mereka tentang Al-Quran. Bukannya tidak boleh kita menjawab menurut akal mereka supaya mereka mau berpikir. Boleh saja, tapi yang pokok apa dulu? Ayat dan hadis yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi ketika Nabi juga menyampaikan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani, ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bolehkah kita tidak berdakwah karena takut tidak dapat melaksanakan apa yang didakwakan? Kalau kita memang sudah memahami Al-Quran, kita sudah belajar, dan orang sudah tahu bahwa kita di antara teman-teman, di antara yang lain, kita ada orang yang berilmu dibandingkan yang lainnya. Kita harus berdakwah. Nggak boleh kita menyembunyikan ilmu. Jangan beralasan nanti kita nggak mampu untuk mengamalkannya. Kita berusaha. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita dakwakan dengan ilmu yang ada pada kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Bagaimana pendekatan dakwah kepada orang-orang yang awam yang mereka menganggap bid'ah itu sunnah dan sunnah itu dianggap bid'ah? Dia jelaskan yang pertama kali kepada mereka dasar-dasar dari Islam ini, prinsip-prinsip dari Islam itu yang pertama yang harus didakwakan kepada mereka. Prinsip-prinsip Islam seperti tentang akidah, tentang tauhid, kemudian juga kaidah-kaidah yang harus kita ajarkan kepada mereka seperti begini, ya. Kalau antum lihat di Mujmal Usul Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, itu dibawakan oleh beliau tentang kaidah-kaidah usul dalam manhaj talaqqi wal istidlal. Nah, itu bawakan pokok-pokok dasar itu dibawakan kepada mereka. Bahwa sumber akidah, ibadah segala macam Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian jelaskan juga kepada mereka bahwa Al-Quran dan sunnah harus dipahami menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian pokok dalam kita beragama ini yaitu ittiba. Kita wajib tunduk patuh mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Apa saja yang menentang itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Itu dasar-dasar itu diberikan.
Kemudian diberikan contoh-contoh yang lainnya. Jadi pada hakikatnya Islam ini mudah, dan sampaikan kaidah-kaidah itu atau pokok-pokok itu kepada masyarakat. Yang pokok yang perlu disampaikan lagi tentang wajibnya umat ini mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu harus ditekankan dan selalu ditekankan untuk taat kepada Allah Rasulnya. Karena kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebabkan karena dua. Yang pertama, karena mereka berbuat kesyirikan di muka bumi. Yang kedua, karena mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, tegaskan tentang tauhid. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah. Sumbernya keyakinan khurafat syirik karena mereka menyimpang dari tauhid. Yang kedua, mereka melakukan bid'ah dan yang lainnya disebabkan karena mereka tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita telah berlaku zalim pada seseorang, membuka aibnya, kemudian kita minta maaf, apakah Allah mengampuni? Ya kalau kita minta maaf dan Allah memaafkan, Allah akan mengampuni dosa kita. Dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Dan kalau dia sudah maafkan, tidak akan dituntut sampai hari kiamat. Karena dosa yang berkaitan dengan anak Adam harus kita selesaikan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa taubat itu syaratnya ada 3, ditambah lagi 1 yang berhubungan dengan hak manusia. Yang pertama, kita harus meninggalkan semua dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berkemauan keras untuk tidak mengulangi. Yang keempat, apabila berkaitan dengan hak anak Adam, harus kita selesaikan dulu di muka bumi ini. Umpamanya seorang itu pernah mukul, kita datang kepada dia minta maaf. Atau menzalimi dia, atau mengambil hartanya dia, atau pernah minjam tapi belum bayar, harus selesaikan di dunia. Kalau itu tidak selesai yang berkaitan dengan hak anak Adam, akan dituntut sampai hari kiamat. Saya ulangi, kalau yang berkaitan dengan hak anak Adam, ya, kita menuduh orang, yang orang itu tidak berbuat apa-apa, tuduh berzina, menuduh bahwa dia ahlul bid'ah, padahal dia tidak. Kita tuduh dia. Dan ini akan dituntut sampai hari kiamat oleh Allah. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang itu. Atau kita pernah mencaci maki dia. Menjatuhkan kehormatannya. Atau kita pernah memukul dia. Atau kita pernah hutang tidak bayar kepada dia. Akan dituntut sampai hari kiamat. Itu harus kita perhatikan. Jadi hak yang berkaitan dengan hak anak Adam. Itu akan dituntut sampai hari kiamat. Maka Nabi menyuruh apabila ada seorang pernah berbuat zalim kepada seseorang, fal yatahallal minhul yaum, kata Rasulullah. Hendaklah ia minta dihalalkan kepada saudaranya itu sekarang, sebelum datangnya kematian. Sebab nanti akan ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dia bawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi dia pernah memukul orang, pernah mencaci maki orang, pernah membunuh orang, pernah mengambil harta orang lain. Maka di hari kiamat nggak ada lagi pembayaran nggak ada lagi sudah. Yang ada al-hasanat wa sayyi'at. Sehingga dia harus membayar dengan pahalanya dia pahala salat kepada orang fulan ini fulan sampai habis pahala yang pernah dilakukan dari pahala salatnya, puasa, zakat, haji. Kemudian tidak lagi yang bisa dibayar dengan hutang masih banyak pada orang lain. Sehingga dosa orang itu ditimpakan kepada dia, kemudian dia faturihat alaihi tsumma turiha finnar, kata Rasulullah. Jadi lemparkan kepadanya kemudian dicampakkan dia ke dalam api neraka. Itu orang yang bangkrut, orang yang pailit. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Bagaimana dakwah itu disebut dengan dakwah hizbiyah? Ya, dakwah hizbiyah apabila dia mengajak kepada kelompoknya. Mengajak kepada kelompoknya. Kemudian Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid menjelaskan tentang masalah ciri-ciri dari dakwah hizbiyah. Di antaranya dia mengajak kepada kelompoknya. Yang kedua, di antaranya pembicaraan dakwah itu selalu bicara soal masalah siasah, politik.
Yang ketiga, dakwanya dia itu sirriyah. Hanya kelompok tertentu saja yang lain tidak mendapatkan ilmu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, apabila engkau lihat ada orang yang berdakwah dengan kelompok-kelompok sembunyi, yang orang lain tidak mendapatkan ilmu, kata beliau, fa'alam annahum ala ta'sisi dhalalah. Ketahuilah bahwa asas dakwah itu di atas kesesatan. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz dan riwayatnya sahih. Jadi ciri-ciri dakwah hizbiyah seperti itu. Di antaranya juga mereka mencela para ulama, kemudian sibuk dengan fiqhul waqi', tidak sibuk dengan fiqhul kitab was sunnah ala fahmi salaf, tapi fiqhul waqi'. Yang dimaksud fiqhul waqi' itu menurut mereka yang mengikuti perkembangan zaman. Baca koran, baca majalah, dengarkan berita setiap hari, habis waktunya untuk itu. Tapi ditinggalkan Quran, ditinggalkan sunnah, yang dia tidak mentadaburkan isi Al-Quran dan sunnah, yang isinya segala macam ilmu dalam Al-Quran dan sunnah itu. Apakah ilmu yang tadi sifatnya kifayah, yang bukan ilmu syar'i, apakah disebut juga ilmu? Ya dinamakan ilmu. Dinamakan oleh para ulama juga dengan ilmu. Bagaimana adab dan kiat berdakwah kepada keluarga, terutama orang tua, agar melaksanakan syariat Islam secara kafah? Ya, orang tua tentunya tidak sama dengan kita. Antum perhatikan, untuk merubah orang tua atau masyarakat, tidak seperti yang kita bayangkan semudah kita. Atau mungkin kita juga pernah mengalami seperti orang tua kita. Mereka hidup dalam kebodohan puluhan tahun. Mereka hidup di masyarakat yang bid'ah puluhan tahun. Mereka hidup dengan masyarakat yang berbuat syirik puluhan tahun. Mereka baca buku-buku yang beda puluhan tahun. Nah, kita tahu tentang dakwah yang hak ini, dakwah salaf ini. Kemudian kita sampaikan kepada orang tua, mesti sama seperti kita ya? Nggak mungkin. Kun fayakun. Kita sampaikan, mesti berubah jadi salaf. Ya nggak mungkin. Puluhan tahun mereka terbina dengan bid'ah, dengan syirik, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan-kebiasaan yang jauh dari Islam. Ya sedikit demi sedikit kita rubahnya. Antum juga suruh baca umumnya kitab-kitab yang berbahasa Arab, juga nggak mungkin. Langsung dikasih kitab-kitab besar. Nih yang saya pelajari, yang saya dapat seperti ini. Ya gimana dia mau baca? Antum kasih ringkasan dari pengajian yang berkaitan ayat atau hadis, satu lembar saja. Antum ketik, kasih orang tua, suruh baca. Kalau satu lembar itu dia mau baca, alhamdulillah. Insya Allah dia akan mau baca yang 2 lembar. Sedikit demi sedikit. Yang kedua, mungkin melalui kaset-kaset yang menjelaskan tentang Islam ini, yang menjelaskan tentang tauhid. Karena pokok dakwah ini adalah tauhid. Itu orang tua biar dengarkan. Kemudian kita selanjutnya, bagaimana untuk menarik orang tua ini? Ya kita juga nggak bisa, orang tua harus ikut kita, sedangkan kita sendiri tidak taat kepada orang tua. Orang tua mau ikut kita, tapi orang tua itu juga mengharapkan kita taat kepada dia. Ya kita bantu apa yang bisa kita bantu. Kita tarik hatinya. Kita bujuk hatinya supaya dia mau menerima dakwah ini. Kemudian yang keempat, jangan lupa, seperti yang tadi saya katakan, doa. Doakan orang tua. Setiap hari, setiap antum sujud dalam sholat, doakan orang tua. Supaya dia dapat hidayah dari Allah SWT. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah, maka kita ingin orang tua kita dapat hidayah. Sebagaimana kita ingin masuk surga, orang tua kita ingin masuk surga. Cuma antum perlu perlahan-lahan, tadarruj, berangsur-angsur, nggak bisa sekaligus dalam dakwah itu. Ini pertanyaan tentang masalah fikih yang tadi ini. Saya wanita umur 26 tahun. Hamil lebaran.
punya utang puasa, tapi sekarang utang 2 kali dan rasanya sudah tidak kuat. Apa bisa diganti dengan fidyah? Kalau wanita hamil atau wanita menyusui, kemudian dia tidak sanggup untuk berpuasa, dia buka puasa. Kalau dia buka puasa, maka dia wajib mengganti dengan fidyah. Wajib mengganti dengan fidyah. Tidak puasa. Yang pertama dasarnya ayat Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu puasa melainkan dengan susah payah, maka dia memberikan fidyah, memberikan makan seorang miskin. Yang kedua, yaitu fatwa dari Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Abbas, yaitu ketika istri dan anaknya hamil dan menyusui tidak puasa, maka disuruh berbuka. Artinya tidak sanggup puasa, disuruh berbuka dan wajib mengganti dengan fidyah. Dan riwayat ini sahih, bisa dilihat di dalam kitab Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manhalis Sabil di juz yang keempat. Kalau orang junub dan sedang sakit keras, dikhawatirkan bertambah sakit, kemudian dia tidak mampu untuk berwudu atau mandi, bolehkah dia tayamum? Kalau dia sakit yang tidak boleh kena air, boleh dia untuk tayamum. Begitu juga umpamanya junub, habis junub dia sakit, tidak mampu dia untuk kena air, boleh dia untuk tayamum. Dibolehkan. Apakah tambahan dalam bacaan sholat, bacaan setelah witir, dalam sholat witir setelah selesai kita baca Subhana Malikul Quddus, Subhana Malikul Quddus, Subhana Malikul Quddus. Kemudian apakah tambahannya Rabbul Malaikati Waruh ini sahih atau tidak? Ini sebagian ulama mendhaifkan karena ada kelemahan dalam sanadnya tentang Rabbul Malaikati Waruh. Dan saya berpegang kepada yang melemahkan ini. Yang melemahkan karena menilai dengan sanadnya ada kelemahan. Riwayat ini diriwayatkan tambahan ini oleh Imam Ad-Darqutni dalam sunannya. Tapi ini ada kelemahannya. Bagaimana hukumnya mensalatkan orang mati dalam keadaan musyrik atau fasik? Ya kita lihat dulu. Dia muslim atau bukan. Kalau dia muslim, dia berbuat syirik, tidak bisa kita langsung katakan dia musyrik kafir. Harus kita pertama, apakah sudah sampai hujjah kepada dia? Yang kedua, apakah sudah terpenuhi syaratnya sehingga dia jadi kafir? Yang ketiga, apakah intifaul mawani, ada tidak penghalangnya? Jadi tidak gampang mengatakan orang itu musyrik kafir, tidak gampang. Secara umum iya, secara umum seperti yang disebutkan dalam Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsa. Dalam Kutaib Usul Ats-Tsalatsa dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Musyrik kafir. Tapi ini secara umum. Mengatakan ta'yin orang itu kafir, keluar dari Islam, nanti dulu. Sebab ulama Ahlussunnah menjelaskan tentang syurut dan mawani'nya, syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Kalau umpamanya tadi si mayit ini pernah berbuat kesyirikan, kita tidak tahu, mungkin dia pernah taubat kepada Allah yang kita tidak tahu. Secara hukum asal orang mengatakan, keluarga mengatakan dia muslim. Kalau dia muslim, ya kita sholatkan dia muslim. Kecuali kalau sudah jelas bahwa dia kafir keluar dari Islam, ya nggak boleh kita sholatkan. Yang kedua, fasik. Orang yang berbuat kefasikan, maksiat. Kalau maksiat tidak keluar dari Islam. Ini penjelasan ulama Ahlussunnah. Prinsip akidah Ahlussunnah, orang yang berbuat dosa besar tidak kafir.
berbeda dengan Khawarij dan berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij, orang yang berbuat dosa besar, apakah minum khamar, apakah judi, apakah zina, atau dia tidak pakai jilbab, dosa besar, kata Khawarij kafir, keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Kata Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar, dia manzilah bainal manzilatain. Kedudukannya di antara dua kedudukan. Di dunia, di akhirat kekal dalam neraka. Tapi Ahlussunnah tidak. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, tetap dia muslim dengan keimanannya dan dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Karena iman menurut Ahlussunnah yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Enggak dikatakan dia kafir. Kalau tidak dikatakan dia kafir karena perbuatan fasik tidak kafir, maka disolatkan. Sebagaimana sahabat pernah mensolatkan orang yang minum khamar, pernah berzina, kemudian didera, disolatkan. Atau dosa-dosa yang lain disolatkan. Tolong jelaskan tentang batasan lemah lembut dalam dakwah dan kapan harus tegas. Ya, pada asalnya lemah lembut, terutama kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, kita harus lemah lembut kepada mereka. Kemudian juga kepada keluarga demikian, lemah lembut. Allah apabila menghendaki satu rumah itu kebaikan, adkhala alaihimur rifq. Allah masukkan dalam keluarga itu kelemah lembutan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kapan keras? Nabi pernah keras. Seperti orang yang tidak hadir salat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir salat berjamaah. Karena salat berjamaah hukumnya wajib dalam Islam. Salat yang 5 waktu berjamaah di masjid hukumnya wajib. Bagi laki-laki, bagi perempuan yang terbaik mereka kerjakan di rumah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Salat berjamaah hukumnya wajib. Dasarnya banyak dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib. Nah, boleh keras seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah, keras. Atau ketika dari bibit ahlul bidah, yaitu bibitnya Khawarij, Dzul Khuwaisirah, ketika mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Rasulullah, berlaku adil ya Rasulullah." Maka Nabi marah. Kalau aku tidak adil, siapa lagi orang yang berlaku adil? Karena aku orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Marah Nabi. Dan beberapa lagi yang disebutkan dalam hadis yang Nabi itu marah. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang Nabi berlaku keras. Contoh yang lain lagi, ketika ada seorang yang minum dengan tangan kiri. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Kemudian Nabi tegur dia, "Kamu minum dengan tangan kanan." "Tidak bisa ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kamu tidak akan bisa mengangkat." Tidak bisa mengangkat, kaku tangannya. Nabi suruh minum dan makan dengan tangan kanan, dia minum tangan kiri. Karena haram minum dan makan dengan tangan kiri, hukumnya haram dalam Islam. Dan itu mengikuti syaitan. Seberapa besar proporsi kita seharusnya dalam mempelajari ilmu dunia, mengingat terbelakangnya umat Islam dalam hal teknologi saat ini, sehingga menjadi bulan-bulanan umat non-muslim, dan umat Islam sendiri tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi kekuatan non-muslim tersebut. Padahal tentang teknologi seperti teknologi senjata sangat bermanfaat dalam peperangan. Sekarang begini, ya, kita lihat yang
pertama dulu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa dulu? Ilmu syar'i. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ilmu syar'i. Pada waktu Rasulullah mendakwakan Islam ini, itu sudah ada 2 negara maju. Yang pertama Persia, yang kedua Romawi. Tapi nggak pernah Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, adalah kamu belajar ke Persia atau belajar ke Romawi. Tidak pernah ada. Dan hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bis-sin itu hadis maudhu', hadis palsu. Yang mengatakan utlubul ilma walau bis-sin, adalah kamu belajar ilmu meskipun ke negeri Cina, itu hadis palsu. Hadis maudhu', palsu. Sedangkan ilmu itu pada waktu itu ada di Madinah. Rasulullah di Madinah. Yang Rasulullah ajarkan ya ilmu syar'i kepada umat ini. Dan ketika Rasulullah mengajarkan ilmu syar'i, bukan berarti Rasulullah lupa mengajarkan tentang yang lainnya. Sahabat-sahabat yang lihai dalam masalah perang, dibiarkan Rasulullah untuk terus berlatih. Yang belajar memanah, yang naik kuda dan yang lainnya, dibiarkan berlatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang pertama kali kekuatan itu kekuatan iman. Itu dulu yang harus dibina. Karena umat Islam yang ada ini, sekarang ini, hancurnya umat Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi al-Yamani dan oleh Syekh Muhammad Nasr al-Albani rahimahumullah, bahwa di antara kemunduran umat Islam dan kehancuran umat Islam disebabkan yang pertama karena umat Islam ini datang ilmu kepada mereka, yaitu bercampur antara yang hak dengan yang batil. Iltibas, kesamar-samaran antara yang syar'i dengan yang bukan syar'i, antara yang bid'ah dengan yang sunnah, antara yang syirik dengan tauhid. Itu yang pertama. Ya, ini harus ditasfiyah. Yang kedua disebabkan karena umat Islam ini mereka tidak mempelajari ilmu syar'i. Yang merupakan sebab hancurnya umat Islam, mereka tidak belajar ilmu syar'i. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menang melawan orang-orang kufar. Melawan orang kufar karena kekuatan iman mereka. Adapun soal hasil teknologi dimanfaatkan. Yang buat pedang orang-orang kafir dimanfaatkan. Dari orang kafir itu pedang-pedang yang ada. Dimanfaatkan orang kafir. Digunakan untuk melawan mereka. Tapi yang diajarkan Rasulullah yaitu ilmu syar'i. Itu yang pokok, yang membuat umat ini diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan Allah akan rendahkan beberapa kaum. Yang diangkat oleh Allah orang-orang yang tadabbur Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang dihinakan oleh Allah, orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Yang membelakangi Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan sebagai barang yang tidak diperdulikan. Jadi ilmu syar'i yang mengangkat seseorang, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saya ambil contoh lagi dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf. Dan juga tentang Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-An'am dan surah Yusuf. Narfa'u darajatim man nasha'. Dalam surah Yusuf ada kalimat wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami angkat beberapa kaum, beberapa orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik apa? Dengan apa mereka diangkat menjadi mulia? Bisa mengalahkan orang-orang kafir dengan apa? Bil ilmi. Dengan ilmu. Kata Imam Malik dengan ilmu. Yang pertama itu dulu ilmu syar'i. Yang akan menambah iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab kemunduran umat Islam disebabkan karena mereka tidak mengamalkan hukum-hukum agama ini. Kita lihat umat Islam, banyak para dai yang dikatakan dai, di Jogja ini. Berapa banyak dai dan khatib yang ada, yang kita lihat yang umum. Apakah mereka menegakkan tauhid kepada Allah? Apakah mereka mendakwakan dakwah tauhid, melarang orang berbuat syirik, menegakkan sunnah, menjauhkan bid'ah? Apakah mereka menegakkan sholat berjamaah di masjid yang 5 waktu? Ada tidak? Apakah mereka memelihara jenggotnya yang jelas hukumnya wajib dan haram dicukur jenggot ini? Haram mencukur jenggot. Lihat para dai yang ada.
Bagaimana tentang istrinya? Apakah istrinya memakai jilbab yang sesuai dengan syariat? Kita lihat anaknya, apakah anaknya melaksanakan syariat Islam? Itu dulu. Untuk keluarganya sih mereka nggak laksanakan. Bagaimana umat Islam ini akan maju? Jadi umat Islam akan maju, yang pertama, yaitu kita tasfiyah dulu. Dan tarbiyah. Kemudian, yang kedua, yaitu kita thalabul ilmi. Yang ketiga, kita mengamalkan ilmu agama. Kalau orang mengatakan kita wajib menerapkan syariat Islam, betul. Kita tanya kepada orang, antum sudah menerapkan syariat Islam belum dalam rumah tangga antum? Sudah belum antum sholat berjamaah di masjid? Menegakkan tauhid. Terapkan syariat Islam. Jadi ini, yang pertama ini dulu. Bukan berarti kita menafikan tentang teknologi. Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Cuma jangan kita terpengaruh dengan omongan orang. Kita kalau seandainya ngurusin ilmu agama saja, kita tertinggal dengan orang kafir. Kita sudah tertinggal. Kita mengejar mereka juga, kita akan tertinggal. Tetap akan tertinggal. Sekarang ukuran kemajuan itu dengan apa? Dengan teknologi itu maju atau dengan ilmu syar'i umat Islam akan maju? Apakah dengan ilmu agama ini, dengan teknologi orang itu akan bahagia, atau dengan ilmu agama ini orang bahagia? Orang akan bahagia dan selamat dengan ilmu agama ini. Orang akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat dengan ilmu agama ini, dengan ilmu syar'i, bukan dengan teknologi. Itu yang harus kita ingat. Bukan kita menafikan soal masalah teknologi. Allah menyuruh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Tetap Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan, tapi yang pertama dulu harus kita dahulukan kekuatan iman, kekuatan ilmu. Apakah boleh kita memperjuangkan Islam melalui partai? Ini sama seperti tadi jawabannya. Apakah dengan partai itu bisa kita menegakkan syariat Islam ini? Karena partai ini hasil dari demokrasi, dan demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi bukan dari Islam. Bisa ditinjau dari 100 segi, bukan satu. Bagaimana suara rakyat, suara Tuhan? Bagaimana orang yang bodoh disamakan dengan orang yang pintar? Rakyat yang terbanyak ini pintar atau bodoh? Dari 200 juta lebih. Gimana yang 200 juta suruh milih orang? Suruh nyoblos. Bagaimana? Yang dipilih yang menurut hawa nafsunya dia. Yang 200 juta ini. Gimana akan sama? Nggak akan sama. Orang yang pintar dengan orang bodoh. Di zaman sahabat, pemilihan khalifah itu cukup dengan 6 orang. Tidak seluruh sahabat yang sudah jelas radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. 6 orang untuk memilih khalifah. Bukan semua harus memilih. Dan dengan banyaknya partai ini memang disengaja supaya umat Islam tambah berfirqah-firqah, tambah berpecah belah, tambah berpilah-pilah, tambah hancur di antara mereka. Antum bandingkan, ya, ini suruh mereka berpikir, negara kafir, apakah partainya sama dengan Indonesia ini? Negara kafir. Mereka 3 atau 5 atau 200 partai lebih seperti yang sekarang ini. Coba tanya kepada mereka, negara kafir, partainya berapa? Sekarang umat Islam yang ada lebih dari 200 partai. Apa bisa? Nggak bisa. Kita kan memperjuangkan Islam ya dengan cara Islam. Kalau menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi, tidak akan maju dan tidak akan bahagia. Rasulullah bersabda, وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Kata Rasulullah, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kata Rasulullah, dan barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau orang mencari kemuliaan, mencari kepemimpinan dengan cara ini, dengan cara partai demokrasi, nggak akan menang umat Islam. Tidak akan menang. Dan tidak akan jaya, dan tidak akan mulia umat Islam ini. Kemuliaan itu adanya dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kata Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa mahma nabtaghi al-'izzata bi ghairihi nazillu aw nuzallu." Kami satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini. Kalau kami mencari selain dari Islam, kami akan hina dan kami akan dihinakan oleh orang lain. Dihinakan oleh Allah. Dan kenyataan umat Islam dihinakan. Karena mencari jalan yang lain, bukan mencari cara Islam. Kalau orang mengatakan, ya kapan lagi kesempatan? Ya akhi, antum berdakwah, ajak umat mentauhidkan Allah, itu tujuan. Tujuan bagaimana umat ini supaya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, itu tujuan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, dan tidak kami ciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah. Tujuan diciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan kepemimpinan, bukan kursi di parlemen, bukan. Bagaimana supaya umat beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Allah tidak minta rezeki kepada kalian, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Dan Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kokoh dan yang maha kuat. Jadi tujuan itu bagaimana supaya umat beribadah kepada Allah, bukan kursi. Kalau kursi sudah dunia. Kalau dunia, apa bisa orang akan memperjuangkan Islam? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dan orang memperebutkan kursi. Sekarang tanya kepada dia orang-orang yang memperebutkan kursi itu lebih utama mana dia dengan Abu Dzar Al-Ghifari? Lebih utama dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ketika minta, ya Rasulullah saya minta kedudukan, jabatan apa yang saya bisa? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka dha'if, wa innaha amanah, wa innaha khizyun wa nadama yaumal qiyamah. Wahai Abu Dzar, engkau lemah. Kalau Abu Dzar lemah, bagaimana dengan kita? Abu Dzar radhiyallahu, engkau lemah. Ini amanah, dan ini akan menjadi penyesalan dan kehinaan nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang mencari itu untuk apa? Kalau bukan untuk kedudukan dunia. Kalau mereka sudah dapat kursi, apakah mereka memperjuangkan Islam? Kenyataan yang ada, kita lihat. Untuk pribadinya dia sendiri, apa untuk umat Islam? Jadi Islam diperjuangkan dengan cara Islam, bukan dengan cara orang kafir. Islam diperjuangkan dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Islam ini akan izzah dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan masa depan di tangan Islam. Masa depan di tangan Islam dan dipegang oleh salafiyin. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Basairu Zawis Syaraf bi Marwiyati Manhajis Salaf. Dijelaskan di situ yang dimaksud dengan Taifah Al-Mansurah yaitu salafiyin, dan salafiyin akan memegang dunia ini. Masa depan di tangan Islam, dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih bahwa masa depan di tangan Islam. Dan kita jangan pesimis, kita harus optimis. Bagaimana cara kita berdakwah? Mensikapi hadis, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Tapi kita lihat ketika Nabi menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, yang Nabi sampaikan khitab sabda ini kepada para sahabat, yang sudah jelas sahabat adalah orang-orang yang alim, sahabat, orang-orang yang mulia. Kedudukan sahabat dengan kita, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berdirinya sahabat sesaat bersama Rasulullah lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Karena Nabi mengatakan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Sahabat yang Nabi khitab kepada sahabat. Jangan kita katakan, wah kita juga sampaikan satu ayat. Antum siapa? Antum lihat lagi ayat-ayat dan hadis yang lain yang menyuruh kita untuk berilmu lebih dahulu sebelum kita berdakwah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yang sudah saya sampaikan tadi penjelasan Imam Bukhari. Jadi nggak bisa kemudian dijadikan dalil oleh jamaah tabligh bahwa kita harus bertabligh, berdakwah. Antum ini ilmunya apa? Antum nggak punya ilmu sama sekali. Antum belajar dulu
dan belajar dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, bukan dari fadailul a'mal, bukan dari tablighin nusab, bukan. Belajar dari Quran dan sunnah, bukan fadailul amal. Tiap ada asar baca fadailul amal. Ya bagaimana akan tambah ilmu? Dan isinya hadis yang dhaif dan maudhu, hadis yang lemah dan hadis palsu yang disampaikan. Belajar Quran, dan ada guru yang mengajarkan yang paham Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Dan ini kitab ini sudah ditakdir oleh para ulama. Yang fadailul a'mal, tablighin nusab dan yang lainnya. Dan jamaah tabligh disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menjelang wafatnya, 1 tahun menjelang wafatnya, bahwa ikhwanul muslimin dan jamaah tabligh termasuk firqah dari 72 golongan. Apakah doa-doa yang datang dari Rasulullah boleh kita baca pada saat sujud atau setelah tasyahud sebelum salam? Boleh. Saat sujud itu termasuk saat yang dikabulkan doa kita. Saat sujud termasuk saat yang kita dekat dengan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, faqtirud du'a." Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya pada saat sujud, maka banyakkan doa waktu sujud. Dan Nabi dalam hadis yang lain, ini hadis Abu Daud, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa amma fis sujudi fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun waktu sujud, hendaklah kamu sungguh-sungguh dalam berdoa, maka pantas doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan sujud ini adanya di dalam sholat. Adapun orang setelah selesai sholat sujud, ini bid'ah ini. Ada sebagian orang setelah selesai sholat, zikir, kemudian sujud lagi, lama. Ini sujud bid'ah namanya. Sujud yang ada dalam Islam, yang pertama sujud dalam sholat. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud sahwi. Yang keempat, sujud syukur. Itu yang ada. Dan sujud syukur itu pun dalam masalah-masalah yang besar. Nggak bisa dilakukan saya sujud syukur. Dari mana? Antum lihat, Nabi ketika sujud syukur itu ketika malaikat mengabarkan bahwa Nabi akan diberikan salawat dari mulai umatnya pada zaman itu sampai hari kiamat. Didoakan oleh seluruh manusia, seluruh makhluk. Salawat. Maka Nabi sujud syukur. Yang kedua, ketika Ali radhiyallahu an mendakwakan orang-orang Yaman, satu kampung, satu desa masuk Islam, Nabi sujud syukur. Adapun yang lain-lain Nabi nggak ada sujud syukur, menang perang atau yang lainnya nggak ada. Maka kita ambil sujud syukur itu masalah-masalah yang besar. Bagaimana seorang istri dapat mendorong suami agar dapat selalu talabul ilmi tanpa mengurangi niat ikhlas suami untuk talabul ilmi? Ya ini yang terbaik, saling mengingatkan dalam rumah tangga. Suami istri harus selalu mengingatkan. Seorang suami dia wajib mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Kemudian si istri juga memberikan tasjih, memberikan semangat, spirit kepada suaminya untuk talabul ilmi. Itu harus dianjurkan dia untuk menuntut ilmu syar'i. Karena ada juga orang-orang yang lemah semangatnya. Ada juga orang-orang yang futur. Jadi futur, dia lemah semangatnya untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar, untuk berdakwah. Maka di sini peran istri memberikan semangat kepada suaminya. Baik yang jelas-jelas wajib maupun yang sunnah. Yang wajib, seperti menuntut ilmu ini wajib, maupun yang sunnah. Sampai Nabi SAW menjelaskan Allah akan menyayangi seorang suami yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat malam dan dibangunkan istrinya. Kalau tidak mau diambilkan air dicipratkan ke mukanya. Dan Allah akan menyayangi seorang istri yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya, kalau tidak mau dicipratkan. Ini sabda Rasulullah dan sahih riwayatnya.
Hatta masalah yang sunnah diberikan semangat suami itu. Dan ini yang terbaik. Jadi si suami menganjurkan istrinya dan si istri juga menganjurkan suaminya untuk talabul ilmi. Dan istri yang terbaik lagi juga jangan banyak menuntut. Kadang-kadang seperti ini, saya perlu ingatkan juga, kadang-kadang si suami sibuk dengan mencari nafkah karena tuntutan dalam rumah tangga. Karena sibuknya mencari nafkah, dia lupa kewajibannya untuk menuntut ilmu syar'i. Awalnya dari istrinya yang banyak menuntut dalam rumah tangganya, sehingga suami sibuk untuk mencari nafkah. Mencari nafkah wajib. Seorang suami wajib mencari nafkah. Wajib dia memberikan makan kepada istri dan anaknya. Wajib juga dia memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila orang tuanya tidak mampu. Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yaqut." Cukuplah seorang dikatakan berdosa apabila dia menyanyiakan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Jadi suami wajib mencari nafkah, tapi diberikan penjelasan bahwa dia juga harus membagi waktu antara mencari nafkah, mencari maisha dengan menuntut ilmu syar'i. Itu harus dibagi. Kalau orang sibuk dengan mencari nafkah saja, dia lupa menuntut ilmu, ya rugi nanti dia. Seperti orang-orang umum, dia sibuk dengan dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Dunia ini tidak ada arti apa-apa di sisi Allah SWT. Antum ingat, harta itu, dunia ini tidak ada arti apa-apa di sisi Allah. Kata Nabi bahwa dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang sibuk dengan dunia tapi melupakan akhirat. Ya, pertanyaannya cukup. Saya mau lanjutkan tentang materi istiqomah. Ini pertanyaan ada sebagian besar yang sama, isinya sama dengan yang sudah ditanyakan.